Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sujono, Pak Jejen Jainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'in ama umur dunya waddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan anugerah atau nikmat yang luar biasa kepada kita berupa kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu di secara tatap maya untuk melakukan salah satu tugas ya Bapak ya, untuk memenuhi tugas pada demonstrasi kontekstual, yaitu melakukan percakapan atau coaching supervisi akademik dengan alur percakapan Tirta. Terima kasih Pak Sujono dan Pak Jejen atas kehadirannya pada hari ini. Nah, di sesi ini saya nanti akan berperan sebagai supervisor dan Pak Sujono sebagai coach dan Pak Jejen sebagai coachee. Baik, Bapak-bapak, kita mulai saja ya, waktunya sudah semakin beranjak. Baik, yang pertama di sini nanti mungkin saya akan dengan Pak Sujono dulu ya, Pak Jejen. Mangga Pak Jejen nanti boleh menyimak gitu ya. Untuk selanjutnya nanti akan diserahkan juga nanti cakapan untuk coachingnya itu antara Pak Sujono dan Pak Jejen. Izin ya Pak Jejen, kita mulai dulu ya. Saya mulai dengan Pak Sujono. Selamat siang Pak Sujono. Semoga selalu dalam kondisi sehat ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, saya senang sekali pada hari ini bisa bertemu dengan Bapak untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak khususnya. Dan dalam hal ini saya tentunya ingin sekali memberikan dukungan kepada Bapak. Nah, kira-kira bagaimana saya nantinya dapat membantu Bapak? Terima kasih Bu Umi sebagai supervisor saya dalam acara coaching ini. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan atau present, meningkatkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Bu. Iya. Baik Pak Sujono, terima kasih atas jawabannya. Jadi saya catat tadi dalam kegiatan coaching nanti yang Bapak ingin meningkatkan kemampuan, yang pertama adalah presence, kemudian mendengarkan aktif, dan terakhir tadi mengajukan pertanyaan yang bermakna ya, berbobot ya Pak maksudnya mungkin ya. Iya, baik gitu. Tentunya saya akan sangat mendukung dalam kegiatan atau hal tersebut. Nah, lalu bagian mana Pak yang ingin Bapak fokuskan pada observasi nanti? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan nantinya cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna terhadap coachee yang akan saya hadapi, yaitu Pak Jejen. Oh baik, ini baik Pak, barusan saya mencatat, itu sudah saya catat bahwa di sini Bapak ingin saya memperhatikan cara Bapak dalam mendengarkan aktif dan juga cara mengajukan pertanyaan yang bermakna ya Pak ya, berbobot gitu ya Pak maksudnya ya Pak ya. Nah, kemudian untuk itu saat ini sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini Pak? Kemampuan saya saat ini mungkin berada di, saya merasa percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid-murid saya nanti dalam pembelajaran. Baik Pak, saya paham dengan yang Bapak sampaikan tadi bahwa saat ini Bapak ada pada kemampuan bahwa merasa
perlu adanya peningkatan gitu ya Pak ya, peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan efektif gitu ya, yang sangat berguna dalam proses coaching gitu ya Pak ya. Nah, lalu apa nih kira-kira harapan Bapak dari observasi kita nanti Pak? Saya mempunyai harapan pada saat observasi ini berlangsung, kemudian memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Pak, tadi saya mencatat nih harapan Bapak bahwa Bapak menginginkan saya nantinya memberikan umpan balik yang membangun ya Pak ya, terkait dengan apa yang telah Bapak lakukan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot ya Pak ya, untuk membantu perkembangan Bapak selanjutnya. Oke, baik Pak. Untuk itu mungkin Bapak bisa lanjutkan langsung melakukan praktik coaching itu kepada Pak Jejen yang sepertinya juga sudah standby. Waktu saya persilahkan Pak Sujono, Pak Jejen, mangga. Siap. Terima kasih Bu Umi, supervisor saya dalam hal ini. Saya bertindak sebagai Puji akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait alur tirta pada modul 23 ini kepada Pak Jejen sebagai Pujinya. Selamat pagi Pak Jejen. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan modul tirta. Yang pertama kita lakukan adalah mari kita mulai dengan menentukan tujuan sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Pak Jejen capai dari sesi coaching ini, Pak Jejen? Terima kasih Pak atas perkenannya, memberikan waktu, keluangan waktu bagi saya untuk curhat ya. Ngopi Pak, ngobrol pintar ya Pak ya. Terima kasih ya. Siap. Nah begini Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan saya khususnya dalam pengelolaan waktu Pak. Terutama saya kan banyak tugas di luaran juga ya Pak ya. Misalkan di kepala sekolah itu kan ada organisasi K3S, saya pun sebagai pengurus juga, bertugas juga di sekolah, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan lain gitu Pak. Jadi intinya saya ingin berfokus pada cara saya untuk mengelola waktu dengan lebih efektif gitu Pak. Jadi Pak Jejen aktif juga ya di luar sekolah gitu ya, selain sebagai kepala sekolah mungkin ya Pak Jejen, sehingga pengelolaan waktu mungkin sangat riskan sekali ya Pak Jejen ketika kita mengalami kendala-kendala pengelolaannya. Baik Pak Jejen, tujuan yang jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Bapak. Apa saja hambatan atau kendala yang Pak Jejen hadapi dalam mengelola waktu Pak? Nah, baik Pak, terima kasih. Begini Pak, dari tadi di awal kan sudah dijelaskan ya Pak, karena kaitannya dengan job desk-nya yang banyak juga gitu Pak. Jadi intinya kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, apalagi zaman sekarang itu kan zaman yang lebih mudah ya Pak. Terkadang kita harus berbagi di satu tempat ke tempat lain secara bersamaan gitu juga. Itu yang jadi masalah Pak. Intinya menyelesaikan tugas-tugas ketika nanti ada deadline serta waktu yang bersamaan gitu Pak. Baik, setelah mengidentifikasi tadi hambatan kita ketahui, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Pak Jejen lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Pak. Apa rencana aksi konkret yang dapat Pak Jejen lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Bapak? Baru tergambar. Contohnya mungkin di sekolah Bapak dulu atau gambaran lain sekali menemukan. Nah, dari hal-hal tersebut Pak,
saya juga lihat di sekolah juga ya Pak ya, bagaimana guru-guru terinspirasi juga tuh membagi jam kerjanya, membagi waktu dengan keluarganya juga. Nah, saya jadi teringat lagi gitu Pak ya. Teringat lagi ya kenapa saya tidak buat jadwal saja gitu ya Pak. Kemudian sesudah saya buat jadwal, harusnya saya komitmen untuk membuat jadwal yang saya catat gitu. Biasanya kan tidak dicatat juga, berarti harus lebih terstruktur gitu ya Pak ya. Kemudian dari hal-hal mana yang seharusnya saya lebih utamakan gitu Pak. Jadi kalau saya sih sekarang alhamdulillah barusan sudah komunikasi dengan Bapak, ngobrol dengan Bapak tuh, oh berarti ya dari jadwal harus buat jadwal, kemudian harus mencatat mana yang lebih harus diutamakan gitu Pak. Nah, berarti mendapat inspirasi ya Pak. Bagus, rencana aksi yang jelas tergambar dari jawaban tadi Pak Jejen sudah diungkapkan. Sekarang bagaimana Pak Jejen akan menjaga komitmen terhadap aksi ini? Apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen yang sudah Pak Jejen tentukan sendiri? Siap, kaitan dengan itu mungkin yang segera akan saya buat ya Pak. Saya buat catatan di HP Pak, reminder tuh tanggal sekian misalkan ada kegiatan apa, tugasnya apa, tagihannya apa gitu Pak. Paling sekarang itu yang akan saya lakukan dulu Pak. Nah baik, langkah yang tepat Pak Jejen. Kemudian terakhir, bagaimana Anda akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Kemudian siapa yang dapat membantu Bapak dalam menindaklanjuti rencana tersebut? Nah, kaitan dengan tanggung jawab tentunya harus terukur ya Pak. Dari reminder yang tadi saya rencanakan ya tentunya saya akan buat catatan lagi gitu, reminder mana yang memang ketika diingatkan saya bisa segera lakukan, dan reminder mana atau tugas mana yang ketika diingatkan mungkin masih terbengkalai gitu ya Pak ya. Dalam artian karena bertepatan dengan banyaknya tugas juga. Kemudian ditambah lagi hal tanggung jawab lainnya, saya juga tentunya karena kalau mengandalkan diri sendiri juga tidak mungkin ya Pak, saya juga akan mencari sumber daya yang lain Pak, sumber daya tambahan lain lah untuk menguatkan kembali apa yang sudah saya rencanakan tadi Pak. Baik, terima kasih Pak Jejen atas jawaban-jawabannya. Tadi sudah inspirasi sekali. Bagaimana tentang komitmen, tanggung jawab atas reminder atau rencana-rencana konkret yang Pak Jejen tentukan. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Pak Jejen? Barangkali cukup Pak. Iya. Butuh semangatnya aja Pak. Tambahan semangat dari Bapak. Tetap semangat Pak Jejen. Ya, walau kita sedang lagi dalam penantian gitu ya. Baik, terima kasih Pak Jejen atas jawaban-jawabannya, atas respectnya. Tadi sudah memberikan beberapa jawaban sesuai dengan pertanyaan pemateri yang saya berikan. Mungkin selebihnya akan saya kembalikan waktu pada Ibu Supervisor Umi Fadilah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Sujono dan Pak Jejen. Tadi saya menyimak gitu ya, memantau kegiatannya dan luar biasa. Kita kasih applause dulu kepada coach dan coachnya yang luar biasa, selalu semangat dan terbangun percakapan yang luar biasa nih antara coach dan coaching. Baik Pak Sujono, saya kembali ke Bapak nih Pak. Selamat siang Pak Sujono, saya kembali menyapa. Baik, terima kasih telah menyediakan waktu dan mengembalikan waktunya kepada saya gitu ya untuk berbicara gitu, mereview kegiatan yang telah Bapak lakukan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya bahas Pak terkait dengan hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Nah,
yang tadi Bapak lakukan dengan Pak Sujono, dengan Pak Jejen, mohon maaf. Nah, bagaimana Bapak menilai performa diri Bapak sendiri dalam kompetensi tersebut, Pak? Ya. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah sampai saat ini masih semangat karena ada Ibu Supervisor yang selalu memberikan motivasi kepada saya. Saya merasa bahwa saya tadi yang dilakukan dengan Pak Jejen telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut. Itu ya mungkin perasaan saya yang sudah diutarakan Pak Jejen. Ya, baik Pak, saya juga melihat hal seperti itu ya, cukup baik gitu ya. Apa yang telah Bapak lakukan tadi memenuhi gitu ya alur percakapan Tirta gitu ya Pak ya, atau sesuai dengan strukturnya atau standarnya seperti itu. Nah, kemudian dari Bapak sendiri gitu, apa yang membuat Bapak merasa bahwa Bapak itu telah melakukannya dengan baik Pak terhadap performa atau kompetensi Bapak yang tadi Bapak sebutkan di awal? Terima kasih Bu. Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dari ungkapan-ungkapan dari Pak Jejen, kemudian mengajukan pertanyaan juga yang berbobot secara baik menurut saya. Iya, baik Pak. Saya sendiri juga menangkap hal seperti itu ya. Namun di sini boleh ya Pak ya, saya berbagi hasil pengamatan yang telah saya lakukan gitu ya, yang tadi observasi terhadap Bapak ketika melakukan coaching gitu ya dengan Pak Jejen. Nah, Pak Sujono tadi telah melakukan mendengarkan aktif. Saya melihat Bapak telah melakukan hal tersebut ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik gitu ya, dengan sangat baik. Nah, sesuai dan bahkan sesuai dengan standar yang kita rujuk. Lalu bagaimana nih pendapat Bapak tentang pengamatan saya ini, Pak? Saya merasa perhatian Ibu ini luar biasa terhadap tadi observasi saya dengan Pak Jejen, dan perasaan saya merasa senang mendengarnya gitu ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak juga pada Bumi atas umpan balik review yang diberikan atas kegiatan tadi yang saya lakukan bersama coaching. Ya, namun demikian Pak, baik, terima kasih gitu. Namun demikian meskipun bahwa tadi telah dilakukan dengan baik ya Pak ya, untuk mendengarkan aktifnya dan juga kemudian pertanyaan yang berbobotnya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi sudah bagus ya Pak ya, tidak ada menggunakan kenapa gitu ya, kalimat-kalimat itu, pertanyaan itu tidak muncul gitu, tapi Bapak melakukan lebih ke apa gitu ya, dan kata tanya kenapa itu tadi memang sudah terhindar gitu. Bapak sudah tidak mengambil kata atau kalimat tersebut. Namun ada beberapa aspek ya Pak ya, namanya kita dalam kita ini kan pembelajar sepanjang hayat ya Pak ya gitu. Ada beberapa aspek yang selalu harus kita tingkatkan, kita harus perbaiki gitu ya Pak ya. Tadi saya melihat Bapak seperti agak terburu-buru gitu ya Pak ya dalam menanggapi gitu ya Pak ya, apa yang disampaikan Pak Jejen gitu. Mungkin sebelum Bapak memberikan tanggapan gitu ya, alangkah baiknya dengan memberikan apa ya Pak ya, mengulang kata gitu ya sebagai kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Pak Jejen itu ya Pak ya gitu. Nah, kira-kira menurut pandangan Bapak bagaimana nih Pak dengan catatan atau pengamatan saya yang saya lakukan ini Pak? Terima kasih Ibu Supervisor. Berdasarkan pengamatan Ibu, kedepannya saya akan saya mengerti sekali dalam hal ini. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi, mungkin perbaikan lagi ke arah yang lebih baik lagi. Baik Pak. Terima kasih Pak Sujono untuk tanggapannya gitu ya. Dalam hal ini kan kita sama-sama belajar ya Pak, ingin meningkatkan dalam hal terutama coaching ini gitu. Nah, dari diskusi kita ini Pak Sujono, kira-kira
apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa Bapak itu, Pak, di area ini, Pak? Saya mempunyai rencana untuk melakukan latihan lebih intensif, Bu, lebih giat lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif dalam rangka menggali beberapa uraian atau jawaban dari uji. Saya akan lebih sabar lagi, lebih setia lagi mendengarkan, lebih meningkatkan kompetensi lagi. Saya sebagai coach. Wah, keren banget ya Pak ya, Pak Sujono. Langsung ya saya bertanya langkahnya apa nih gitu, langsung punya rencana gitu. Luar biasa sekali nih, saya apresiasi dengan gercepnya Bapak nih, langkah yang Bapak ambil ini cepat gitu ya, langsung membuat rencana, melakukan latihan efektif dan intensif dalam terutama mendengarkan aktif, merumuskan pertanyaan yang lebih efektif dan akan lebih sabar ya Pak ya, jadi tidak terkesan buru-buru gitu ya dalam melakukan coaching gitu. Nah, ini adalah langkah yang menurut saya luar biasa ya, langkah yang sangat baik Pak gitu. Nah, saya dalam hal ini tentunya ini telah saya catat ya, akan mencatatkan hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Nah, terakhir apa yang Bapak peroleh gitu dari proses ini Pak? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, Bu. Kelemahan saya, akan saya tutup dengan belajar lebih giat lagi, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan dari Umi saya Pak Jaji. Ya. Baik Pak, terima kasih kembali. Gitu saya juga sangat berterima kasih dengan respon, dengan apa yang telah Bapak lakukan pada hari ini. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa melakukan yang lebih baik lagi gitu ya. Tadi bahwa kita adalah pembelajar sepanjang hayat gitu ya, selalu tidak bosan belajar dan meningkatkan kompetensi dan kualitas diri tentunya ya Pak ya. Terima kasih Pak Sujono atas waktunya, dan juga Pak Jejen tadi yang telah melakukan dengan sangat baik sesi coaching gitu dengan Pak Sujono. Terima kasih Bapak-bapak, luar biasa hari ini, dan semoga kita semuanya sukses. Tadi salam guru penggerak ya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus sekali lagi buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.